Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, kembali insyaallah kita melanjutkan pembahasan masail jahiliyah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-50 dan 51. Kita ringkas jadi satu, yaitu pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Juhuduhum inzalul kutub ala rasul. Penentangan mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keingkaran mereka terhadap kitab adalah keyakinan mereka bahwasanya Allah tidak menurunkan sesuatu. Allah tidak menurunkan apapun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah buatan Muhammad. Al-Quran adalah perkataan Muhammad. Termasuk pengingkaran mereka adalah mengatakan sunnah bukanlah wahyu. Padahal Allah tegaskan tentang perkataan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad bicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Mengingkari bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada Muhammad adalah kekafiran orang-orang kafir. Termasuk mengatakan wahyu sunnah bukan wahyu adalah bentuk pengingkaran yang lainnya lagi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang model orang seperti ini, orang-orang kafir musyrik yang mengingkari Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 91, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia, sehingga mereka mengingkari Al-Qur'an, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah membantah mereka? Kata Allah, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas." Katakan ya Rasulullah, siapa yang mengingkari Taurat yang Allah turunkan pada Musa, yang merupakan cahaya dan petunjuk bagi manusia? Bagaimana orang Yahudi mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada Muhammad, sedangkan mereka merasa mengimani Taurat? Tanyakan siapa yang menurunkan Taurat tersebut. Sesungguhnya orang yang mengklaim mengimani Taurat dan mengingkari Al-Quran, dia telah mengingkari Taurat itu sendiri. Karena Taurat jelas di dalamnya itu menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk pengingkaran kepada Al-Quran pula adalah bahwa Al-Quran itu perkataan manusia, bukan kalam Allah, tapi qaulul bashar, perkataan manusia. Sedangkan Allah menjelaskan bahwa Al-Quran kalam Allah. Sehingga Allah katakan hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka mau mendengarkan kalam Allah. Yuriduna ayubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah kalam Allah. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala tantang, wahai orang yang meragukan Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, coba buat yang semisal Quran. Bahkan tantangan Allah turunkan
10 surat saja yang semisal Quran, bahkan Allah turunkan lagi tantangannya 1 surat saja. Dan Allah pastikan tidak bisa. Qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah, seandainya manusia dan jin itu mereka berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang semisal Quran ini, apa kata Allah? La ya'tuna bimithli, pasti mereka tidak bisa membuat Al-Qur'anul Karim. Pasti. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walau seandainya mereka itu satu dengan lainnya itu dhahira, yaitu saling dukung mendukung. Bahkan Allah pun katakan, seandainya mereka tidak mampu membuat yang semisal Quran 30 juz, 114 surat, 10 surat aja lah, kata Allah. Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan bahwa Muhammad telah membuat Al-Quran? Qul fa'tu bi asri suwarin mithlih, coba buatlah 10 surat semisal Al-Quran. Bahkan kata Allah SWT, fa'tu bi asri suwarin mithlih muftarayat wada'u man istata'tum min dunillah. Lalu silahkan undang semua yang mereka anggap pakar untuk mewujudkan Al-Quran, 10 surat saja, selain Allah SWT, in kuntum sadiqin, kalau mereka jujur, kalau kalian jujur. Fa illam yastajibu lakum, kalau ternyata mereka itu tidak bisa menyambut seruan apa yang diserukan, tantangan pada mereka membuat semisal Al-Quran, fa'lamu annama unzila bi ilmillah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun katakan 1 surah saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku itu Muhammad, maka buatlah 1 surah saja yang semisal Quran. Silahkan panggil semua pakar-pakar selain Allah Ta'ala, silahkan undang semuanya. Kalau kalian jujur bahwa Allah tidak menurunkan Al-Quran dan Al-Quran adalah buatan Muhammad, silahkan buat 1 surah saja. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tidak bisa, dan kata Allah pasti tidak bisa, fattaqun nar, takutlah kalian dengan neraka. Takutlah kalian terhadap neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir. Al-Quran kitab mujizat dari segala arah, dari segala sisi. Sisi bahasa, itu sastranya, sisi kandungannya. Al-Quran kitab yang dijaga Allah pula dari kepalsuan-kepalsuan. Al-Quran akan terjaga sampai akhir zaman. Quran kitab yang sangat mudah dihafalkan. Ini semuanya kemujizatan Al-Quranul Karim. Manusia tidak akan mungkin bisa. Wahai manusia, jangan sombong. Kalau memang tidak mampu, maka takutlah Anda dengan neraka, daripada Anda kemudian harus diseret ke neraka. Maka bertobatlah dan berimanlah. Sesungguhnya Al-Quran mengetahui, sesungguhnya Allah mengetahui bahwa manusia memang sangat lemah dan tidak mungkin akan bisa mewujudkannya. Demikian, semoga manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang lurus, cara berpikir yang benar, dan dijauhkan dari kesombongan-kesombongan. Di antaranya adalah mengingkari sesuatu yang telah nyata-nyata benarnya hanya karena
sombong hatinya dan tertutup hati dia untuk mengimaninya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.